Sehingga soalnya saya beberapa waktu yang lalu juga menemukan ini di wilayah Pungging, di sebuah di pungging. Pungging ya Pak menemukannya. Iya, sebenarnya banyak sih peninggalan Linggayo ini, tapi terpisah semua sekarang. Rata-rata nggak ada kalau kita menemukan Lingga saja, Ya bisa aja. Ada apa itu? Ayo kita uji kapan-kapan. Ya. Dan cerita mawon apa ini, mulai nama, alamat. Sintakan sama mana? Pun boten langsung cerita mawon ki ambek. Oh yo, pancen pertanyaan Pertama. Taman masih mancing nggak apa? Toko buri ku. Iya, kan. Iya. Wah, aku dulu. Ayo mancing. Gak apa-apa berdoa. Tentang tempat ini, tapi aku udah ganti pancing, nggak betul. Kamu tanggal. Iya usah. 1, 2. Kan bisa kami di sini bersama teman-teman sengaja untuk mampir ke gubuk ini dengan yang penuh dengan adanya artefak-artefak entah itu kuno atau baru. Nanti bisa diceritakan sedikit ya? Awal mula adanya tempat ini, kemudian dari mana saja atau memang bikin sendiri? Ya, selamat datang ya teman-teman di Pulau Klopo Galeri Trowulan. Jadi tempat ini saya bikin galeri, jadi untuk tempat mancing beberapa karya saya. Ini semua baru, cuman bentuknya saya bikin model-model lama, model kuno. Ini inspirasi awal itu karena dari benda-benda yang gagal produk, yang patah dan sebagainya dibuang sayang. Akhirnya coba saya warnai, kok lebih menarik kadang-kadang. Ya selama ini karena masyarakat barang-barang yang gagal produk itu dibuang, tapi saya kumpulin akhirnya menarik juga sih. Nah ini saya kombin dengan lukisan. Kebetulan basic saya awalnya dari lukisan, dan sekarang menggeluti dunia lukisan dan dunia batu. Di alamat saya ini ada di Trowulan, tepatnya di Dusun Jati Sumber, Kelurahan Wates Untak, Kecamatan Trowulan. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena terinspirasi dari beberapa banyaknya peninggalan era Majapahit yang ada di Trowulan. Jadi berterbaran banyak sekali di kawasan Trowulan ini yang notabene dulu diperkirakan menjadi pusat dari kerajaan besar Wilwatika atau Majapahit. Jadi di sini ini juga bisa menjadi tempat edukasi untuk teman-teman yang mungkin mau mengenal peninggalan Majapahit apa aja sih yang secara fisik ya, mulai dari patung batu, terakota, dari logam itu ada, dan ada juga sih replika dari raja pertama Majapahit ya, Ramawijaya, ada juga Tribhuwana Tunggadewi, Linggayo dan sebagainya. Mungkin teman-teman tadi udah keliling, udah melihat-lihat, silakan habis ini kalau mau dilanjut melihat lagi. Ini adalah apa ya, wujud saya, kecintaan saya udah Majapahit. Karena Majapahit bagi saya adalah satu kampus ya, tempat menimba ilmu. Kenapa? Dari Majapahit lah kita belum pernah jaya, nggak butuh waktu lama sih, 15-an tahun. Ya, Ramawijaya dulu bikin negara besar bernama Wadatikta itu. Dan dari tempat inilah Bhinneka Tunggal Ika, karena ada Pamakura itu ada. Kan dulu ya. Benda yang paling unik di sini itu apa kan? Benda yang paling unik dan paling mahal mungkin kira-kira. Sebenarnya kalau paling unik dan paling mahal itu relatif ya. Itu tergantung dari selera kita masing-masing ya. Karena terakota pun ada yang istimewa. Batu andesit, batu-batu modern andesit atau arca itu juga ada yang istimewa banget sih. Tapi tergantung selera. Kalau saya sendiri lebih condong misalnya ke batu andesit, peninggalan arca, candi dan sebagainya itu. Kalau saya pribadi itu sih. Tapi kalau yang lain logam juga bagus sih. Itu loh. Karena peninggalan Majapahit bagus-bagus semua menurut saya. Itu loh, dan menginspirasi banget bagi kita sekarang ini. Karena bicara Majapahit itu bukan bicara masalah sejarah tentang peruntuhan, pertikaian, perang saudara, kenapa itu aja sih? Kan banyak hal positif yang belajar dari Majapahit. Pertaniannya gimana dulu bisa swasembada pangan, ya perniagaan mereka gimana dengan jalur rempahnya, militernya gimana, seni rupanya gimana zaman Majapahit dulu. Nah ini tugas kita bersama, gimana kita menggali tentang Majapahit itu yang fine-fine aja lah. Biar kita hidup lebih semangat lagi lah. Kenapa? Sejarah besar yang ditinggalkan leluhur kita ini menjadi acuan bagi kita. Kalau leluhur kita hebat, kenapa kita enggak?
Nah, itu. Jadi saya di program ini terus menggali data terus dan berinovasi terus dalam berkarya. Gimana sih dalam hidup yang sekarang ini terinspirasi dari masa lalu yang sudah terbukti dan terbukti sukses. Jadilah kita remaja baik. Dari benda sekian banyak di rumah Kang Nanang ini ada yang asli nggak Kang? Maksudnya asli dalam arti peninggalan benar-benar asli dari zaman dahulu. Nggak ada. Ya, jadi semuanya replika baru semua, bahannya baru semua. Kalau bahannya batuan itu udah lama sih, udah ratusan tahun batunya. Tapi ini didatangkan dari Kediri, tepatnya di lereng Gunung Kelut, juga dari Pacitan. Kalau batu ya udah lama, misalnya udah tua sih. Tapi kita bikin itu seperti peninggalan-peninggalan era Majapahit, Singosari, Medang, Kauripan, dan sebagainya. Berarti ini meskipun baru tapi tidak kalah dengan yang asli ya? Atau mirip replikanya? Iya. Mirip aja, kalau tidak kalah nggak bisa lah mengalahkan karya mahakarya leluhur kita dulu lah. Cuman mirip gitu kan? Ya mirip aja lah, serupa itu. Karena dari beberapa konsumen itu banyak yang tertarik juga, yang ingin punya barang mirip-mirip seperti itu. Saya juga bikin yang lain, material juga dari semen juga ada. Berarti ada yang kayak request gitu ya? Ada banyak order, banyak. Minta dari semen tapi bentuknya persis batu sama kulit-kulitnya sama bisa. Gitu. Jadi prosesnya lebih banyak saya pakai proses alami. Kalau yang paling sulit saat pengerjaan itu dari apa? Dari bahan itu ada kendala di saat di dalam batu. Ada batu. Tanta batu ya kalau masyarakat lokal sini malah nyebutnya belendok. Itu tidak bisa dipahat karena dia bisa keluar api. Kalau di batu ini ada percikan apinya itu sangat keras sekali. Ya, kita tidak tahu lihat batu yang besar ini kadang-kadang begitu dipecah di dalamnya ada batu di dalam batu. Itu kendalanya di situ ya. Sama jadi pun juga tidak bisa maksimal banget. Kang, bisa diceritakan satu persatu Kang? Oke. Sambil jalan. Ayo. Ini. Ini udah jalan. Oh, boleh tidak? Ya ini jadi di Bulog Logo Galeri ini saya produksi patung gitu. Lukisan ini banyak terinspirasi dari masa Majapahit dulu. Ini Ganesha, ini ada itu Ganesha, itu candi, itu ada perahu yang atas itu karena saya menggambarkan di situ ada perahu, ada matahari, ada bulan. Itu ada isinya dunia ada dua dan hidup kita kayak perahu. Terkadang bisa terombang-ambing oleh badai atau enggak, atau tenang dan sebagainya. Sebelah sana itu adalah candi yang di Probolinggo itu, candi Jabung. Nah ini bergeser ke sini. Ini model kepala Buddha yang sebenarnya saya bikin kayak perunggu ya, tapi bukan perunggu. Dari apa itu? Ini malah semen. Finishingnya minta perunggu. Ini dulu ada tamu dari Itali minta dia patung semen tapi finishingnya perunggu. Ini celengan. Ini celengan ini benda ini pecah dulu dan dibuang oleh orang, akhirnya saya beli, saya tempatkan di sini. Dinamakan celengan, ini bentuknya celeng. Jadi kalau sampean mendengar kata celengan sekarang bentuknya bisa ayam, bisa macam-macam hewan, itu tabungan ya. Tapi sebenarnya celengan berasal dari celeng, yang dulunya merupakan lambang kesuburan era Majapahit dulu. Nah ini jadi untuk tempatnya koin-koin kepeng ya, atau masyarakat kita menyebutnya uang koko. Nah, ini yang bawahnya ada dari Durga. Dan ini Ganesha. Kalau yang atas ini? Ini berayu. Berayu itu lambang kesuburan kayak ini. Nah ini ciri khas terakota era Majapahit, namanya berayu. Kesuburan bisa di sini anaknya banyak. Ini cuma satu. Ini berayu. Ini dasarnya Majapahit itu dikenal dari produk terakotanya yang saya dapat. Kita bergeser ke sini. Nah, ini miniatur dari celengan tadi, kecil itu seperti itu. Ini ada rumah adat. Rumah adat. Ini kayak rumah adat saudara kita yang di timur di Papua. Nah, ini potongan-potongan ini mulai dibuang. Banyak ya? Banyak Mbak, banyak. Jadi para pengrajin dulu kalau sudah rusak gini dibuang, diambilin gitu lah. Ya. Makanya keluar istilahnya kayak kulit namanya patina ya. Ini geser lagi di sini. Nah, ini juga replika ini menggambarkan kehidupan
rakyat zaman Majapahit itu kota ini. Kalau yang atas kayak kura-kura itu apa? Ah ini sebenarnya tempat abu Mbak. Ini tempat abu. Iya. Iya, tempat abu. Bahkan ini saya mendapatkan lambang negara kita dari Pancasila yang misalnya udah aus sayang sekali gitu loh. Jadi saya simpan di sini. Iya. Ini ada miniatur wayang kecil. Yang atas. Nah ini lengkap ini. Cuman ada beberapa bagian kemarin yang itu hilang. Agak langka sih miniatur wayang. Iya. Jadi di sini kita bisa melihat sekilas lah peninggalan masa lalu, belajar tentang Majapahit dari lukisan atau dari lapisan. Ini kita langsung dicatain. Ada Garuda ya, Iya, Garuda. di Candi, di juga Ganesha, ini Candi Tikus, Iya. Tirtan. Hadir tanggal Dari dari itu, Iya. cuman aliran lukisan saya lebih banyak ke ekspresionis. Ini menginjak ke Kalpataru. Kalau saya tahu penghargaan untuk lingkungan hidup, Kalpataru kan, itu sebenarnya pohonnya itu ada juga di relief candi. Nah, saya ngadopsi dari relief candi itu saya angkat ke kanvas. Nih. Jadi nara-nari, ya, nah ini sebenarnya buah dari Kalpataru. Oh, itu buah. Ini buah Kalpataru ya. Langka kalau pohon Kalpataru. Kebetulan saya juga punya pembibitan Oh, ada. untuk bibit pohon Kalpataru, pohon maja atau welwa itu ada saya. Pohon bodi juga ada. Jadi saya nyoba budidaya tentang pohon-pohon yang di zaman Majapahit dulu populer. Saya nyari data juga. Ada di workshop saya di sana perkebunan kecil yang memang untuk belajar edukasi tentang tumbuhan negara Majapahit dulu. Mulai bodi, welwa, terus ada lagi angsana, ada beringin itu ya kan ada. Nah, kita melihat di sini. Ini juga ada berita dari Surya Surya Majapahit. Majapahit. Cuman ini semen. Oh, ini daripada Ini semen kan ya. mungkin ya. Ini ada berita itu kan ada ini kehidupan masyarakat Majapahit dulu dan Ini beberapa miniatur rumah. Rumah Majapahit. Ah ini miniatur rumah Majapahit. Jadi ini tidak harus cuma Majapahit aja, tapi miniatur rumah dari terkota mungkin dari tempat-tempat yang lain. Intinya di sini kita bisa belajar sedikit lah tentang apa penemuan-penemuan masa lalu zaman-zaman Majapahit. Intinya tahu kekayaan Nusantara. Jadi kalau misal ada teman-teman yang ingin menimba ilmu untuk edukasi di sini juga Monggo dengan senang hati, tapi hubungi kami dulu ya, Ya. karena kadang-kadang kalau nggak ada duit takutnya jauh-jauh ke sini nggak bisa ketemu. Ya, ternyata. Monggo dengan senang hati kalau teman-teman mau belajar bareng kita sharing aja sih, gitu loh. Dari apa yang ada di perguruan. Kalau yang sebelah sana itu, Nih, iya. ini patung Wisnu ini. Oh, Wisnu teman-teman. Ini Wisnu. Nah, ini Candi Pala yang ada di Blitar. Candi Pala. Dan ini menginjak ke kuliner. Kuliner ini. Sate. Sate, Khasnya ya. ini kan. Ini kan kita gedenya kan. Iya, Satenya ini Candi Jawi. Candi Jawi ini ciri khasnya di atasnya ini ada stupa. Dari Candi Hindu, tapi di atasnya ada Buddha. Karena ini pernah direnovasi eranya Hayam Wuruk. Oh, Dan iya. teman-teman dari Kertanegara yang ada di Pandaan itu dan biasanya candi ini materialnya tuh dari batu yang warnanya Putih. ya yang ada di Pandaan gitu ya. Ini banyak lagi di berbagai macam candi ya yang ada. Dan ini dari telaga ini memang gambaran di lukisan secara Bayangannya. Iya. Untuk yang bawah ini arca-arca. Kali ini kita ngadopsi dari relief ini. Oh, Ini ini Trimurti. Trimurti. Ini Ganesha. Desa. Ini Lah ini. Raja Majapahit yang pertama, Ki Harijaya atau Harijaya. biasanya kan disebut Harihara, penyatuan antara Siwa dan Wisnu. Ini Harihara, jadi ini replika patung beliau yang sekarang ada di Museum Nasional, yang datanya mungkin dulu pernah ditemukan di Candi Simping, Blitar. Candi Simping. Tempat pendaman beliau di Candi Simping Blitar di Desa Kademangan itu. Nah ini Harihara. Kalau yang sebelahnya ini kan Tribuana ya? Tribuana Tunggadewi. Tribuana Ini Tunggadewi ya. beliau ibunya Majapahit ya. Iya. Ibu dari Hayam Wuruk.
Luar biasa. Iya. Salah satu ratu pertama. Iya, ini melangkah lagi ke sini hingga Muka liga. hingga hingga Soalnya saya beberapa waktu yang lalu juga menemukan ini di wilayah Pungging, di sebuah oh, di pondok. Pungging ya Pak lukanya. Iya, sebenarnya banyak sih peninggalan Linggayoni tapi terpisah semua sekarang. Oh, Rata-rata nggak ada kalau kita menemukan Lingga saja, Yoni banyak. ya bisa aja. Ada apa itu? Ayo kita beli kapan-kapan. Ah, Ya, iya. nama Linggayoni selalu pisah. Ya. Ditemukannya tidak ada yang lengkap. Lengkap. Dan apa sih Linggayoni? Ayo kita bareng-bareng review bareng-bareng nanti tentang apa sih Linggayoni itu kalau jadi dalam Majapahit. Apakah itu pemujaan Siwa? Atau yang lain nanti kita bisa diskusi lagi mungkin dengan narasumber lain. Katanya nanti ke ketika 11 bisa. Iya. Kalau yang atas itu apakah Pataka Majapahit ya, Pak? Iya, Majapahit sebenarnya ada 10. Lambang. Ada 10. Oh, ada 10. Ada 10. Iya. Soalnya yang saya tahu cuma ada 4 kalau tidak 3 gitu. 10 ya sekarang ada di Metropolis Museum. Iya, di Amerika. Iya, ada 10. Ini Pataka. Ya, itu Pataka Majapahit yang itu sama yang sama. Kalau yang lain masih banyak sih di atas tadi katakannya. Ada yang di atas. Selanjutnya ini peninggalan zaman Belanda Mas, peninggalan ini. Kebetulan itu peninggalan kakek saya waktu di Malang dulu. Ada beberapa peninggalan era Belanda itu yang banyak tersimpan di rumah saya dulu. Dan sekarang masih ada juga di Malang yang saya nggak beli. Memang betul-betul tinggalan dari keluarga saya. Ini agak setia. Ya. Nah, ini yang ingin saya tahu kan biasanya itu di sebuah candi itu kan ada Dewa Siwa, Dewi Parwati dan juga Ganesha, terus ada Arcanandi juga lah. Kenapa ada Alang Resi yang dijadikan sebagai di sebuah candi gitu ya? Iya, Resi betul, namanya kan itu ada Linggayoni, Nandi, Iya. di depannya ada Gopala, Iya. ada Wisnu, ada Parwatinya, Siwa. Iya. Cuma satu perlengkapan sarana ibadah di zaman dulu. Zaman dahulu gitu Yang ya. intinya semua menurutnya ke Linggayoni. Jadi beliau adalah Maharsi. Marsi gitu ya. Maharsinya. Lanjut ke sini ini Ganesha ya. Dan di belakangnya ini sebenarnya lukisan abstrak ya. Ini lambang satu peninggalan bersejarah kita yang selama ini kadang-kadang kita sendiri agak asing ya, padahal keris, ini semua keris. Oh, lambang sebagai keris Iya, ya. ini lukisan keris mana lah, saya angkat ke lukisan. Dan di atasnya itu ada tradisi saudara kita yang di Madura, karapan sapinya. Karapan sapi. Karapan sapi. Di Sebuah Candi Cangkuang yang ada di Jawa Barat. ini untuk Linggayoninya kok seperti apa? Seperti pernah tahu kan ya? Ini Linggayoni segi 8 ya. Iya. Sebenarnya ini kalau sama tahu yang besar itu ada di situs gambar Gerobokan, Jagung. Nah, itu besar banget sih. Kayak Sama bentuknya seperti ini. hampir sama Hampir gitu. sama. Kalau yang di sini kan ini yang segi 4. Nah, sekitar seperti Apa perbedaan segi 4 dan segi 8? Nanti kita review. Nah, kita Iya. part selanjutnya Nah, ini nanti kebetulan kalau makanan ini dari saudara kita yang ada di Borneo. oh ya ini Nah, jadi silakan teman-teman kalau mau main ke sini ya, ayo belajar bareng lah tentang Majapahit, tentang Nusantara. Biar apa sih wawasan kita tentang Indonesia ini jauh lebih biasa lagi dan kita asam di sini di Indonesia. Semoga kejayaan masa lampau itu bukan jadi ucapan jempol atau cerita yang hanya dikagumi kaum sekarang. Tapi ayolah ke depan kita bisa meninggalkan sejarah baik bagi generasi mendatang. untuk yang terakhir kan. Ini kan namanya Geloklopo Art Gallery Iya. ya. Untuk nama Geloklopo itu terinspirasi dari mana kan? Jadi Majapahit. Oh, dari Dulu Majapahit. itu merah, Joko itu putih. Jadi merah putih. Ya, itu artinya Geloklopo. Ini orang bisa mengartikan ini bapak sama ibu, Ya. ya kan, antara Siwa dan Buddha, Siwa Buddha, atau merah putih berani karena suci, terserah yang mengartikan. Tapi saya mengambil Geloklopo Gallery-nya itu dari Majapahit. Bendera Majapahit adalah Geloklopo.